Aduh, badanku panas banget nih. Apa aku ke dokter aja ya? Oh iya, bisa konsultasi online. Aku konsultasi aja lah. Dok, saya demam tinggi dari tadi malam. Badan saya pegal semua. Tenggorokan saya sakit. Saya nggak nafsu makan juga, dok. Dan saya batuk-batuk. Baik, kamu ada riwayat alergi obat nggak? Atau riwayat penyakit kronis kayak penyakit jantung, asma, sama mah? Sejauh ini saya nggak pernah alergi sama obat, dok. Tapi cuman mah aja kalau nggak sempat makan atau belum makan, dok. Oke, nanti saya kirimin resep antibiotiknya ya. Minumnya 3 kali sehari setelah makan. Sama nanti saya kirimin resep obat penurun panasnya juga. Tapi dok, saya kan belum diperiksa langsung, dok. Apakah boleh langsung minum obat, dok? Takutnya kan nanti kalau salah minum obat bisa berbahaya untuk saya, dok. Gimana ya, dok? Di situasi saat ini kemungkinan infeksi bakteri. Nah, kita lihat dulu perkembangan 2 hari ke depan. Misalnya tambah parah, nanti baru kita bisa kirim ke rumah sakit. Baik, dok. Terima kasih atas resep obatnya. Nanti saya akan tebus obatnya. Tapi, dok, apakah saya perlu tes swab atau tes darah atau tes-tes yang lainnya, dok, untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap kepada dokter? Untuk sekarang tidak perlu, fokus minum obat aja dulu ya. Oh iya, dok. Saya juga sesak napas, dok, dari tadi malam. Bahaya tidak ya, dok? Kalau sesak nafas ringan tidak apa-apa, fokus minum obat aja dulu. Baik, dok. Tapi sekarang saya dalam keadaan cemas. Apakah ini bisa menular ke keluarga saya? Ya, kalau kamu batuk, pakai masker aja dulu di rumah. Fokus istirahat, jangan banyak aktivitas dulu ya. Aduh, kok badanku gatal-gatal semua ya? Apa gara-gara minum obat ini ya? Aduh, gimana ya? Aku hubungin lagi lah dokternya. Dalam kasus ini, Akbar merasa dirugikan setelah menerima pelayanan telemedicine yang tidak sesuai standar medis. Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah penyelesaian yang dapat ditempuh, baik secara hukum, etika, maupun administratif. Pertama, Akbar sebagai pasien memiliki hak untuk mengumpulkan seluruh bukti terkait pelayanan yang terimanya. Bukti tersebut dapat meliputi riwayat percakapan selama konsultasi telemedicine, resep obat, hasil pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, serta bukti biaya dan kerugian lainnya. Jika diperlukan, Akbar juga berhak untuk meminta rekaman medis yang wajib diberikan sesuai dengan UU Kesehatan. Setelah bukti lengkap, Akbar dapat mengajukan pengaduan terlebih dahulu kepada platform telemedicine yang menyedia pelayanan tersebut. Jika tidak ditindaklanjuti, maka kasus tersebut dapat naik ke lembaga resmi yang berwenang. Selanjutnya, jika dokter diduga melakukan kesalahan prosedur, Akbar dapat melanjutkan laporan ke MKDKI. Di sini akan diperiksa apakah dokter melanggar disiplin profesi. Jika terbukti, bisa ada sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik. Selain itu, karena platform telemedicine merupakan pelaku usaha, Akbar dapat mengajukan gugatan perlindungan konsumen. Gugatan dapat dilakukan ke BPSK atau pengadilan negeri. Tujuannya adalah memperoleh ganti rugi material maupun imaterial. Platform telemedicine juga bisa dikenai pengawasan oleh Kemenkes, Kominfo, serta BPOM atau Dinkes. Jika terjadi pelanggaran, standar keselamatan atau sistem pertanggungjawaban, bentuk sanksinya mulai dari peringatan, pembatasan layanan, hingga audit. Mediasi juga dapat dilakukan untuk percepatan penyelesaian. Jika ada kesepakatan, maka damai. Jika gagal, lanjut ke jalur hukum. Secara prinsip, penyelesaian kasus ini harus mengutamakan keselamatan pasien,
profesionalitas dokter, dan tanggung jawab platform. Hak atas kesehatan juga harus tetap terjaga. Sebagai penutup, kasus ini menunjukkan bahwa teknologi kesehatan harus diimbangi aturan yang kuat. Pemerintah perlu untuk memperjelas regulasi telemedicine agar pelayanan tidak membahayakan pasien di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pasal-pasal dalam kasus telemedicine Akbar mencerminkan kompleksitas regulasi yang harus dipenuhi oleh tenaga medis, platform telemedicine, dan sistem pelayanan kesehatan digital di Indonesia. Penjelasan pengaturan telemedicine dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 468 hingga 470 menegaskan bahwa tenaga medis wajib menjaga keselamatan pasien dengan mematuhi asas standar profesi dan terdokumentasi secara baik melalui rekaman medis. Penggunaan teknologi harus diarahkan untuk diagnosis dan pengobatan yang benar. Hal ini penting karena dalam kasus Akbar, pemberian antibiotik tanpa hasil pemeriksaan atau evaluasi yang sesuai berpotensi menimbulkan malpraktik. Hak pasien dan keselamatan pada pasal-pasal dalam UU Kesehatan seperti 52 ayat 2, huruf D, dan 53 menempatkan hak pasien atas keselamatan informasi sebagai fundamental. Hak ini tidak hanya menjamin keamanan, tetapi juga memastikan pasien mendapat transparansi penuh atas tindakan medis yang diterima. Kasus ini menunjukkan kegagalan sistem dokumentasi dan integrasi rekam medis yang seharusnya menjadi kewajiban berdasarkan pasal 401 sampai 402 dan Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Standar praktik kedokteran dan disiplin profesi dalam UU Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004 pasal 46 dan 51 menuntut ketepatan dan standar profesi bagi dokter dalam meresepkan obat atau melakukan tindakan medis. Dr. Ahmad dinilai melanggar ketentuan ini mengarah ke kemungkinan pelanggaran disiplin yang dapat dibawa ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sesuai pasal 58 sampai 59. Perlindungan konsumen pada platform telemedicine dikategorikan sebagai pelaku usaha yang wajib memberikan layanan yang aman dan transparan sesuai UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1959, pasal 4, 7, dan 19 menyebutkan hak atas keamanan, informasi yang benar, serta kompensasi bila terjadi kerugian. Dalam kasus Akbar, platform harus bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan kerugian pasien. Pengamanan data dan privasi pasien, UU ITE menyebutkan perlindungan khusus terhadap data pribadi, terutama data kesehatan yang tergolong data sensitif, pasal 26. Pelanggaran terhadap keamanan data atau kebocoran informasi rekam medis merupakan pelanggaran serius yang mengancam privasi dan tercela secara hukum. Peraturan Menteri Kesehatan sebagai pedoman teknis. Permenkes nomor 20 tahun 2019, nomor 24 tahun 2022, dan nomor 14 tahun 2021 mengatur aspek teknologi telemedicine, rekam medis elektronik, dan manajemen pelayanan kesehatan digital agar pelayanan berjalan sesuai standar dan terintegrasi. Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode etik menekankan prinsip kehati-hatian dalam diagnosis dan larangan pemberian obat tanpa indikasi medis jelas. Anjuran minum dulu, nanti kalau parah baru ke rumah sakit tidak sesuai dengan prinsip keselamatan dan etika profesi. Kesimpulannya, walaupun UU Kesehatan 2023 telah menyusun regulasi telemedicine, kasus Akbar menunjukkan adanya gap dalam pelaksanaan dan pengawasan terutama pada tanggung jawab platform digital, terutama rekam medis dan perlindungan konsumen. Sistem hukum Indonesia perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum agar perlindungan hak pasien dan keamanan pelayanan kesehatan digital terpenuhi secara optimal. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah pengaturan telemedicine dalam Undang-Undang Kesehatan 2023 telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan jarak jauh dengan menegaskan
Kewajiban tenaga medis untuk menjaga keselamatan pasien, memastikan mutu layanan, serta pemenuhan hak pasien atas informasi dan rekam medis. Namun, kasus yang dialami Akbar menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Kurangnya standarisasi diagnosa daring, minimnya integrasi rekam medis antar dokter dalam platform, serta komersialisasi layanan yang mengorbankan keselamatan pasien menjadi bukti bahwa telemedicine masih menghadapi tantangan serius. Ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum antara dokter, platform telemedicine, dan fasilitas kesehatan juga menimbulkan kerentanan bagi pasien sebagai pihak yang mencari perlindungan. Dalam konteks perlindungan hukum, Akbar memiliki jalur penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengaduan ke MK DKI, gugatan ke BPSK atau pengadilan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta laporan ke Kementerian Kesehatan dan Kominfo terhadap kelalaian platform. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus menyasar seluruh pelaku sistem telemedicine, bukan hanya tenaga kesehatan saja. Dengan demikian, untuk mewujudkan telemedicine yang aman, bermutu, dan akuntabel, diperlukan penguatan regulasi turunan, pengawasan yang lebih ketat terhadap platform digital, serta peningkatan kompetensi klinis dan etika dokter dalam layanan daring. Harmonisasi antara perkembangan teknologi dan perlindungan hak pasien menjadi kunci agar telemedicine sesuai tujuan awalnya, yaitu mempermudah akses kesehatan tanpa mengurangi keselamatan dan hak hukum masyarakat.